kali ini aku akan membahas tentang pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Dan dalam materi kali ini aku akan menjelaskan step-step apa aja yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Yang pertama itu kita harus memerlukan laporan atau pengaduan korban ke aparat penegak hukum. Nah, aparat penegak hukum itu bisa kita lihat di dalam undang-undang itu ada polisi, jaksa, KPK, dan penegak hukum lainnya. Nah, yang seperti kita ketahui, APH yang lumrah didengarkan oleh masyarakat itu yaitu cuman polisi ataupun TNI dan lain-lain. Nah, aku tadi udah sebutin jaksa dan KPK. Nah, menurut kalian itu KPK dan jaksa itu apakah termasuk dalam aparat penegak hukum? Nah, aku akan bantu jawab. Ya, karena mereka itu merupakan instansi yang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan, dan itu sudah tertulis di dalam undang-undang. Jadi organisasi ataupun instansi pemerintah ataupun mungkin lawyer itu merupakan sebuah aparat penegak hukum karena mereka bersifat untuk menuntut seseorang akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Selanjutnya itu polisi atau aparat penegak hukum lainnya tidak bisa langsung menuduh ataupun menetapkan si tersangka ini sebagai pelaku tindak pidana. Mereka harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk memastikan apakah si pelaku ini benar-benar melakukan tindakan tersebut atau bukan. Nah, setelah aparat penegak hukum telah melakukan penyelidikan dan dinyatakan si pelaku itu telah melakukan tindak pidana, maka proses selanjutnya itu adalah tahap penyidikan. Nah, di tahap ini aparat penegak hukum akan mengumpulkan semua alat-alat bukti. Nah, dalam kategori alat bukti itu telah ada di dalam undang-undang pasal 184 KUHP. Yang pertama itu ada saksi, yang kedua itu ada ahli, yang ketiga itu ada petunjuk, dan yang keempat itu adalah keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa ini bisa kita temukan pada saat pengadilan berlangsung. Dan di tahap penyidikan ini juga akan kita temukan suspek atau pelakunya, dan kita bisa menyatakan dia adalah pelaku ketika aparat penegakan hukum menemukan 2 alat bukti dan bisa dijadikan tersangka. Perlu kita garis bawahi bahwa saksi itu bukan hanya orang yang menjadi korban dalam tindak pidana suatu pidana, dan juga bukan orang yang melihat langsung tindakan pidana tersebut, namun juga orang yang mendengar, merasakan, mengetahui tentang kasus tersebut, dan itu mereka bisa dijadikan sebagai saksi. Mungkin itu sekian penjelasan sedikit aku tentang pemeriksaan pendahuluan dalam hukum acara pidana. Jika kalian ada pertanyaan, kritik, ataupun saran, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dadah!